Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan kemudian kebahagiaan itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah, maka hal yang harus kita lakukan adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah melalui amal-amal saleh yang hendak kita kerjakan, lantas kita meninggalkan amal-amal yang dimurkahi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah telah nampak memberikan keterangan kepada diri kita. Dalam firman-Nya, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kehidupan yang kita jalani, barang siapa di antara kita, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, ketika mereka ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya adalah mereka beriman kepada Allah. Lantas keimanan yang mereka akui itu mereka ikut sertakan dengan melakukan amal-amal saleh. Maka kondisi demikian akan mengantarkan mereka ke satu tempat di mana tempat itu akan mendatangkan kebaikan pada diri mereka. Sehingga bisa kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, kalau sekiranya mau mendapatkan kebahagiaan dari dua jenis kalangan ini, maka syaratnya adalah meningkatkan kualitas iman, takwa kepada Allah yang dibarengi dengan melakukan amal-amal saleh. Lalu kehidupan yang baik itu yang bagaimana yang Allah berikan kepada diri mereka, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ketika mereka benar-benar memperbaiki kadar iman dan takwa mereka kepada Allah dan kemudian diikut sertakan dengan amal-amal saleh. Yang pertama, tentu Allah akan memberikan kebahagiaan hidup yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Kebahagiaan hidup yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah ketika mereka hidup di dunia, walaupun melakukan aktivitas, tetapi aktivitas itu sesungguhnya tidak menjauhkan diri mereka daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebuah ultimatum bagi diri kita. Hendaknya kita evaluasi seluruhnya dalam perjalanan kehidupan kita. Sekiranya sebuah aktivitas yang kita kerjakan itu, kalau dia menjauhkan diri kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengantarkan diri kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aktivitas itu adalah merupakan aktivitas yang mendatangkan kesengsaraan, penderitaan, kerusakan pada kehidupan kita. Namun sebaliknya, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika aktivitas yang kita lakukan itu mendatangkan kedekatan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan kepada Allah, bergaul dengan orang yang bisa kita pahami bahwa sesungguhnya orang ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan, menjauhkan diri kita daripada orang-orang yang ketika kita datang kemudian berteman dengan diri mereka, mereka akan mengantarkan kita kepada jurang kebinasaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan kita nanti kelak di akhirat itu diukur bagaimana kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh ataukah orang-orang yang salah. Ketika kita kembali menata kehidupan kita dengan terus berupaya memaknai kehidupan kita bahwa sesungguhnya kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah, maka orientasi daripada perjalanan kehidupan kita adalah untuk berfastabiqul khairat. Sehingga jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha menjadikan diri kita
orang-orang yang tidak hanya sekedar mengatakan beriman kepada Allah hanya melalui lisan kita. Artinya apa? Kalau sekedar mengatakan beriman kepada Allah melalui lisan kita, tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang mendukung tentang ikrar kita bahwa kita beriman kepada Allah, maka itu mustahil mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Orang mengatakan beriman kepada Allah, tapi kebiasaannya bermaksiat dalam perjalanan kehidupannya. Apakah ini termasuk dikategorikan beriman kepada Allah? Tentu tidak. Maka mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka akan melihat proses daripada perjalanan kehidupan mereka. Ketika kehidupan mereka itu melenceng, maka mereka akan segera kembalikan kelencengan itu ke rel yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar kembali memperbaiki diri mereka, kemudian mengevaluasi kesalahan yang mereka perbuat, lantas mereka beristighfar kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, dan mereka mulai membangun daripada perjalanan kehidupan mereka dengan dekat, taat, ibadah kepada Allah. Lantas mereka mendekati majelis-majelis ilmu, lalu kemudian mereka berusaha untuk terus melakukan kebaikan. Kemudian mereka juga berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha menjadi orang-orang yang terus melakukan sebuah amalan yang amalan itu mampu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amal lain yang bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah kecuali melakukan amal-amal saleh. 5 waktu kita jaga dengan baik. Puasa Senin Kamis kalau bisa kita kerjakan. Bahkan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ketika kita sanggup, itu lebih afdal dan lebih utama. Ataukah mungkin nanti datang bulan suci Ramadan, kemudian kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dari awal hingga finish. Kemudian melaksanakan umrah bagi kita yang punya kemampuan, melaksanakan haji bagi kita yang punya kemampuan, memberikan sedekah bagi kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk dan bisa melakukan sedekah itu. Jangan sampai kita lewatkan semuanya ketika fasilitas hidup Allah telah lebihkan pada perjalanan kehidupan kita. Nanti pada akhirnya kita akan menyesal kalau kita tidak memanfaatkan semuanya untuk amal saleh, untuk melakukan kebaikan demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita ketika kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi muflihun, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Share kebaikan ini kepada sesama kita agar mereka juga mengambil manfaat dari kebaikan yang kita dengar, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang dia semangat mendengar kebaikan, kemudian dia menyegerakan menyebarkan kebaikan itu, dan kalau yang disebarkan kepada teman-temannya, lantas teman-temannya itu memahami konsep daripada apa yang dia sampaikan melalui penyebaran kebaikan yang dia lakukan, lantas mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan mereka yang mereka kerjakan, Allah berikan pahala, dan Allah pun memberikan pahala melalui kebaikan yang mereka kerjakan kepada kita, tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan yang Allah siapkan pahala untuk diri mereka. Maka jangan kita biarkan video ini mengendam di diri kita, di HP kita, tetapi marilah kita berusaha untuk menyebar luas kebaikan ini. Siapa tahu dengan hal itu bisa menjadi jembatan kebahagiaan, mengantarkan kita menuju pintu surganya Allah kelak di akhirat nanti. Jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.